Hai pemirsa, semangat weekend dan tetap patuhi 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Bersama kita melawan COVID-19. Stay safe, stay clean, and stay healthy. Kepergian Erlan Wardania atau Mama EN menyisakan kepedihan dan penyesalan yang mendalam di hati Kalina Oktarani. Seandainya waktu bisa diulang, Kalina berharap tidak pernah terlibat konflik panjang dengan ibu kandungnya. Benarkah menjelang ajalnya, mata batin Mama EN terbuka sehingga bisa melihat dan merasakan ada orang jahat yang berpura-pura baik kepada keluarganya? Melakukan ziarah kubur bersama Aska Corbuzier, putranya, apa yang Kalina ungkapkan di depan pusara mamanya? Setelah sekian lama menghindar, Muhammad Hendrayan dan Insang Nasruddin, mantan suami kedua dan ketiga Kalina, muncul mengungkapkan kerinduan mereka terhadap Mama EN. Adakah yang disesali Hendrayan dan Insang? Benarkah Vicky Prasetyo, mantan suami keempat Kalina, dirundung penyesalan karena tidak sempat menunaikan permintaan terakhir Mama EN? Lalu apa yang diminta Mama EN kepada Vicky Prasetyo? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengupas drama hidup Kalina Oktarani sebelum dan sesudah kepergian Mama EN, ibu kandungnya. Pemirsa, inilah berita artis ternama, Barista. Bulan Ramadan tahun ini sangat berbeda bagi Kalina Oktarani. Ramadan tahun lalu, ia masih memiliki suami yang dipujanya, yaitu Vicky Prasetyo. Masih pula bisa mendengarkan nasihat ibundanya meski mereka tak tinggal serumah dan acap kali tak cocok dalam banyak hal. Tapi Ramadan tahun ini, Tuhan membalikkan jalan hidup Kalina. Suami yang dipuja sudah menalaknya, lantas berbalik mempermalukannya di depan publik. Saat luka dalam masih menyisakan perih di hatinya, ibu kandung yang sering ditinggalkannya seorang diri dalam keadaan sakit telah pergi untuk selama-lamanya pada 27 Maret lalu. Tangis sedih, penyesalan, dan kepasrahan bercampur jadi satu meremukkan hati Kalina. Andai waktu bisa diulang, tentu saja Kalina berharap ia tak pernah terlibat konflik panjang dengan Mama EN ibundanya. Setelah 6 hari belajar ikhlas lahir batin melepas kepergian Mama EN, Kalina akhirnya sadar bahwa belum terlambat bagi dirinya untuk menjadi anak soleha. Bukankah doa anak soleha bisa melapangkan kubur orang tuanya? Maka kemarin menjelang bulan Ramadan, Kalina melakukan ziarah kubur ke makam Mama EN di Taman Abadi Ciputat, Tangerang. Ia datang bersama Aska Corbuzier, putra sematawayangnya, yang 27 Maret lalu tak sempat mengantarkan sang nenek ke rumah peristirahatannya yang terakhir. Banyak orang yang bilang kalau orang tua kita meninggal, kita nanti nyesel karena kita masih banyak banget yang belum kita kasih ke orang tua. Mungkin sekarang aku ngerasain. Aku merasa masih banyak yang belum aku kasih ke ibu kandung aku.
Setelah menaburkan bunga dan air suci, Kalina dan Aska berdoa di depan pusara Mama En. Selaksa harap yang tak sempat mereka ucapkan di depan wanita yang amat mereka cintai seolah tumpah ruah seperti bunga nan harum mewangi yang menghiasi tanah makam Mama En. Mbak Kalina hari ini seperti apa sih agendanya? Memang ngajak Aska buat nyekar ya? Iya, karena kan besok udah puasa kan, jadi ini hari terakhir untuk sebelum puasa, jadi aku ajak Aska sengaja untuk nyekar ke neneknya. Memang sudah direncanakan Sudah dari kemarin. Peninggalan ibu gimana nih Mbak Kalina? Udah hampir seminggu gitu. Ya pasti masih ada duka lah di sini. Kita nggak bisa lama-lama ya Mas ya. Kalina bersyukur sebelum jatuh sakit, mamanya sempat menunaikan rukun Islam yang kelima dengan pergi haji ke Tanah Suci. Itu sebabnya Mama En dipanggil Bu Haji oleh keluarga dan tetangga dekatnya. Aku tahu, Rani tahu Mama masih ada di sekitar Rani. Dan Mama akan selalu ada di hati Rani. Mama nggak pergi. Cuma kita sekarang hanya dipisahkan sementara. Dan suatu saat insya Allah kita dipertemukan di jannahnya karena Rani selalu berdoa. Mama ditempatkan yang terbaik sama Allah di surganya Allah. Kalau untuk curhat ya dia untuk semangat hidup ya. Intinya dia apa yang kita nasehatin dia selalu keluar air mata. Cuman waktu udah di sini dia pingin ketemu siapa lagi Maji. Kadang Aska, jadi dia ngedipin mata. Sebagai responnya. Sama ngeluarin air matanya. Sudah sempat bertemu sama Aska sudah. Waktu mau ada wartawan rame-rame itu, yang Mama En masih sehat ya. El, besok mau ada wartawan. Iya, tolong pesenin nasi ya. Pesenin nasi bungkus. Berapa Mama Ji? 20? Banyak ya? Iya. Mau ngapain Mama Ji? Mau wawancarain saya tentang Rani. Emang Mama Ji udah siap? Kata saya. Udah. Ada berapa lama sama ibu ngurusin Mama En? Hampir 3 minggu. Yang merasa sakit banget kan? Iya. 3 minggu. Bolak-balik rumah sakit tuh. Iya. Nah sekarang nih rumah ini yang ngurus ibu sendiri atau? Ya nggak tahu nanti kelanjutannya. Ini sementara aku di sini ngurusin rumah Mama. Nanti aku pikirin mau diapain gitu kan. Lah yang pasti aku pengen tetap rumah ini ada untuk mengingat aku masa kecil aku bersama Mama. Kalina yang sempat dituding menelantarkan mamanya dalam keadaan sakit seolah ingin menebus baktinya sebagai anak dengan merawat Mama En hingga akhir hayatnya. Dan memang Kalina mengucapkan syukur yang tiada bertara karena sang mama meninggal dalam dekapannya. Ada yang bilang katanya Kalina itu sekarang baru ngerasakan kehilangan ibu apa segala macam, kemarin jadi anak durhaka. Kok aku bilang ini, setiap manusia, setiap anak itu pasti ada yang namanya ribut sama orang tua. Tapi kan cukup bukan ribut gimana ya, antara anak dan orang tua gitu, pasti itu ada lah gitu di dimanapun gitu. Cuma gimana ya kita dan orang tua yang menyikapinya kan. Alhamdulillah sih nggak menyesal karena memang di akhir mama hidup tuh aku benar-benar bersama Mama terus gitu. Tiap hari aku sama Mama, bahkan sampai saat Mama menghembuskan nafas terakhir pun aku yang nuntun Mama gitu. Alhamdulillah aku nuntun Mama di telinga Mama sampai yang ibarat itu kayak hela nafas terakhirnya. Iya, sebelum mengucapkan 2 kalimat syahadat, Mama En sempat mengucapkan kalimat pamungkas kepada Kalina. Hingga kini, banyak netizen yang bertanya, siapa orang jahat yang telah menyakiti Kalina yang dimaksud Mama En? Benarkah orang itu adalah salah satu mantan suami Kalina? Sebelumnya kan Mama sempat
Jangan punya keinginan yang disebabkan. Yang pasti, Muhammad Hendrayan, suami kedua Kalina yang sempat mengayuh bahtera rumah tangga bersama Kalina, merasa tak pernah mempermalukan Kalina di depan publik. Ia memilih menutup rapat konfliknya dengan Kalina dan berusaha tetap menjalin komunikasi yang baik dengan Mama En. Iya, sama Mama aku kenal dekat. Sama Mama kenal dekat. Ya, kalau ketemu lumayan sering gitu. Jadi kita juga cerita dari hati ke hati. Kita suka berdiskusi juga soal agama, soal kehidupan. Dan kebetulan personal Mama itu adalah orang yang baik, dan aku banyak dapat ilmu juga dari Mama, dari beliau. Aku pernah jalan ke Bandung sama Mama. Terus Mama juga pernah ke rumah orang tua aku yang di Semarang. Beberapa tahun yang lalu juga aku pernah rutin datang ke rumah Mama gitu, dan dia masakin aku rendang. Dia itu nganggep anak banget gitu. Ya itu namanya kita pernah punya memori. Pernikahan Kalina dengan Hendrayan menjadi satu-satunya pernikahan Kalina yang direstui dan dihadiri oleh Sadri, ayah kandung Kalina. Sayangnya, pernikahan Kalina dengan Hendrayan hanya bertahan 10 bulan. Tapi pernikahan tersingkat yang dijalani Kalina adalah pernikahannya dengan pengacara Insang Nasruddin yang hanya berdurasi 3 bulan. Uniknya, Insang sempat disebut-sebut sebagai menantu pilihan Mama En. Dan memang seperti halnya Hendrayan, Insang dan Mama En bak satu frekuensi. Obrolan mereka nyambung. Bagi Insang, Mama En adalah sosok wanita yang baik, mantan mertua yang kaya ilmu dan syar'i. Kalau pada saat itu saya menganggap bagian dari orang tua juga gitu loh. Di tahun kemarin sempat beberapa kali beliau menelpon saya untuk datang ke rumahnya. Dan ketika saya tidak benturan sama jadwal pekerjaan, biasa malam saya datang. Kalau menurut saya adalah sosok orang tua yang baik, kemudian dia juga cukup bijaksana dalam berpemikiran, bahkan ada beberapa hal-hal tertentu ketika menyangkut masalah agama, saya terkadang mendengarkan apa yang dia sampaikan. Mama En juga ketika ngobrol sama saya itu bisa berjam-jam. Iya kan, terkadang saya pulang jam 12 malam, jam 1 malam. Pada saat ngobrol itu, beberapa kali saya mau pulang, entar aja dulu. Almarhum ini, makanya saya bilang almarhum ini adalah sosok orang yang sangat baik. Makanya semoga husnul khotimah. Saya juga sangat berduka cita dengan berpulangnya beliau. Ada statement Mama En semasa hidupnya bahwa ada pria yang pernah menyakiti Kalina. Nah, jika seandainya yang dimaksud Mama En itu adalah abang, gimana tanggapan abang? Kalau menurut saya merasa itu bahwa itu bukan saya. Kalau saja saya mungkin komunikasi saya sama Mama En itu nggak bagus. Ya, mamanya Kalina sempat bilang ada pria yang menyakiti Kalina. Kalau seandainya pria tersebut adalah abang, gimana bang tanggapan abang? Menyakiti. Tanggapan aku nggak tahu ya. Menyakitinya seperti apa gitu kan, dan itu kan sudah masa lalu ya. Jika bukan Hendrayan dan Insang Nasruddin, siapa yang dimaksud orang jahat oleh Mama En? Mengapa netizen menuding Vicky Prasetyo? Benarkah sebelum wafat, Mama En merestui hubungan Kalina dengan Ricky Miraza?